Rahayu Nama Budaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 11 D SMA Jakarta dalam rangka proyek penguatan faktor belajar Pancasila atau yang biasa disebut P5 dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Jadi di sini kami akan membahas tentang cara penanganan sampah dan khususnya yang berada di SMA 11 Jakarta yang telah kami telah lebih jauh. Langsung aja ya kita simak. Let's go! Seperti yang ditulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat, berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai maupun yang susah terurai. Masih banyak kalangan masyarakat yang belum sadar akan bahayanya membuang sampah sembarangan. Kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Di tahun 2015, kondisi laut Indonesia kini berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Hani. Dan aku Nisa. Nah, jadi di sini kita tuh mau wawancarain salah satu guru di SMA 11 yaitu Pak Gigiti. Saya Ahmad Alfa. Kita akan mewawancarai salah satu guru dari SMA 11 tentang sampah. Pertanyaan pertama, menurut Bapak bagaimana keadaan 11 terutama terkait munculnya sampah-sampah di lingkungan sekolah yang mungkin bisa menjadi masalah di 11? Seperti anak-anak yang masih buang sampah di meja. Terus apa sih? Terus kemudian penggunaan plastik kantin dan sebagainya. Buat sampah yang ada di sekolah sudah cukup memprihatinkan ya, mulai dari di lapangan, kantin, koridor sekolah sampai di meja-meja. Mungkin kebanyakan dari siswa-siswa SMA 11 belum sadar sama yang namanya kebersihan. Padahal kan kebersihan itu bagus buat kalian semua, terus buat kesehatan, lingkungan dan segala macam. Mungkin perlu ditingkatkan lagi kebersihan mulai dari kedisiplinan, sering dikasih tahu kalau misalkan harus rapi, harus bersih, piket dan segala macam. Iya, kebersihan di lingkungan SMA 11 bisa tercipta dengan sangat. Sekolah kita itu belum melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Misalnya saja nih, sampah plastik, sampah makan, sampah organik, sampah anorganik itu jadi satu, benar nggak? Ya kan? Jadi kalau ada pemisah sampah, kemudian sampah daun-daunan, juga ibu lihat juga tidak ada sampah tersendiri ya. Padahal sampah daun-daunan tadi kalau kita misalnya kita urai, kita olah, itu bisa jadi pupuk, ya kan? Jadi kita tidak usah beli pupuk lagi, kita bisa subsidi pupuk sendiri, ya. Nah itu. Terus kalau misalnya anak-anak masih membuang sampah di kolong, meja, gitu ya, menurut ibu anak-anak tersebut belum menyadari, gitu ya kan, bahwa di kolong meja tadi kalau misalnya ada sampah di situ, misalnya sampah makanan, itu bisa berhari-hari kan, sehingga menjadi busuk dan menimbulkan bau, serta bisa jadi di situ banyak bakteri, binatang-binatang dan sebagainya, tentu tidak baik buat kesehatan kita, enggak? Nah, gitu ya. Ibu prihatin, setiap ibu itu ke ruang kelas, naik lantai 2, 3, 4 itu termasuk juga di halaman, bahkan itu di pot bunga itu ya, dengan seenaknya, dengan gampangnya, habis minum itu kemasan plastik langsung lempar aja ke pot bunganya. Nah, termasuk styrofoam, ya, termasuk plastik-plastik gelas yang ada dari kantin. Nih, jadi yang pertama ya, benar yang dibilang si Nisa tadi, kita nggak usah berbicara yang melebar kemana-mana dulu nih. Pertama, kalau kita nih kelas kita dulu nih, kelas ya awalnya dari kelas masing-masing.
habis dari kelas baru lingkungan sekolah ini. Itu aja dulu ya yang kita benahi, kita rapikan, kita sadarkan anak-anaknya, ya kan ya, ini gimana caranya. Jadi ibu lihat juga setiap, sebenarnya pada saat ibu pertama kali ke sini langsung saya sampaikan ke apa namanya, ke bagian kesiswaan dan manajemen. Dengan ibu memperhatikan banyaknya plastik, ibu sudah menyarankan sebenarnya kemasan termasuk minuman botol plastik ya, yang sejenis aqua, fit dan sebagainya itu sudah tidak diperbolehkan di kantin. Bagaimana cara yang efektif agar kita sebagai masyarakat, terutama sebagai warga 11, mampu untuk mengelola atau menangani permasalahan sampah dengan baik. Kemudian kalau di SMA 11 ada bank sampah atau tempat sampah yang sesuai jenis jenisnya, menurut ibu bakal worth it gak sih? Worth it banget sih kalau misalnya dari awal nih sekolah udah bener-bener memilah sampah gitu ya, sampah organik, sampah anorganik ya kan. Sampah misalnya ya kayak misalnya apa tuh styrofoam itu kan seharusnya kan tidak lagi digunakan di sekolah ya, atau tidak lagi digunakan sebagai tempat makan karena ternyata styrofoam itu mengandung zat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker ya enggak. Nah itu bahaya. Kemudian juga plastik sebenarnya juga itu bisa menimbulkan mikroplastik ya. Jadi makanan-makanan itu harus itu digunakan dengan menggunakan bahan-bahan seperti misalnya beling dan sebagainya yang lebih sehat gitu ya. Nah, kembali lagi kalau seandainya sudah kita melakukan pemilahan sampah, itu juga bisa menguntungkan juga sebetulnya dari segi ekonomi, benar nggak? Sampah plastik kita bisa jual, ya kan? Kita bisa daur ulang, ya kan? Nah, sementara sampah daun-daunan kita bisa bikin jadi pupuk, ya kan? Nah, sampah-sampah yang terpakai itu nanti akan dibuang apa tuh namanya dikelola oleh di tempat akhir sampah ya kan, TPA itu akan diolah oleh pemerintah setempat. Worth it dong kalau kita melihat dari apa ya, di dunia global atau negara lain itu kan sampah udah diklasifikasi masing-masing ya, mau sampah yang bisa diulang, sampah plastik, sampah organik dan segala macam. Nah sebenarnya pemerintah udah punya solusi kayak gitu, dan di sekolah pun udah ada tuh disediain organik sama non organik sampahnya. Tapi pemahaman akan sampah yang berbeda itu kayaknya kurang disosialisasikan, dan anak-anak juga belum paham gimana sampah organik, sampah non organik belum diklasifikasikan, dibuangnya di mana. Terus maka dari itu kalau misalkan mereka udah paham, kemungkinan besar buat bank sampah tadi yang diminta bakal bisa jalan. Tapi kalau misalkan hal-hal yang kecil itu aja belum tahu dan belum bisa disosialisasikan, ya ujung-ujungnya sampah main asal buang, dan bank sampah pun susah buat terwujud. Terus juga buat bank sampah ini kan kita harus sadar akan kedisiplinan, akan apa ya, sampah-sampah itu dipilah-pilih terus dijadiin satu, dan bank sampah juga sebenarnya sangat menguntungkan, tapi kita ada kedisiplinan dan kesadaran kita yang masih belum. Setuju banget sebenarnya. Jadi awalnya itu memilah namanya, memilah sampah ya. Jadi kalau misalnya kalau tadi kan memang kita sudah di stop, yaitu makanan minuman yang berkemasan plastik gitu kan ya. Nah tapi alternatif yang kedua tadi, kalau misalnya tetap ada, maka harus dibuatkan suatu tempat, wadah untuk memilah yang mana organik, mana anorganik gitu kan ya. Nanti akan kita distribusi sesuai dengan jenisnya. Ya sangat setuju kalau yang seperti itu. Tapi harus didukung warga sekolahnya. Ya. Kesadarannya itu yang belum, itu yang masih susah. Lacinya aja penuh kok dengan sampah. Lihat aja di lacinya adanya kulit beng-beng, ada bungkus nasi di situ. Ada bungkus nasi uduk dia. Ya kan? Kita di sini mau wawancara salah satu petugas kebersihan yang ada di SMA 11 Jakarta yang bernama Bapak Yono. Menurut pengalaman Bapak selama bekerja di SMA 11 nih, sampah yang ada di SMA 11 ini menurut Bapak semakin bertambah atau berkurang? Semakin bertambah. Itu karena apa Pak faktornya? Faktornya kan karena
satu banyak peminat, SMA 11. Satu kan banyak orang pada jajan, jangan ya di kantin. Ya di kantin namanya di luar. Oh, yang jajan dari luar terus bawa ke sekolah. Iya betul. Kalau kemungkinan berkurang itu kalau yang jajan dari luar nggak bawa ke dalam itu masih berkurang. Ya, Bawa tempat makan sendiri. ya kalau bawa tempat makan sendiri mungkin agak berkurang lah. Sekarang kan ada unta betul, tapi kalau minuman masih Berpendidikan gitu ya. Apakah Bapak mengalami kesulitan dalam mengatur atau mengolah sampah tersebut? Dalam kesulitannya yaitu anak-anak tidak mau kerjasama, artinya ininya kurang wawasannya, peduli sama lingkungannya, itu aja. Sebagian juga ada yang tidak, ada yang mau. Beranilah kita semua. Nah, oke guys, sekian video dari kami. Makasih udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Tentunya, sebelum kita tutup, kita ada beberapa quotes buat kalian semua. Yang pertama dari aku dulu nih. Ketika kita peduli terhadap sampah, maka kita peduli terhadap masa depan planet kita. Setiap tindakan kecil dalam mengolah sampah membantu melindungi lingkungan kita. Bersama-sama kita bisa meminimalkan dampak sampah terhadap alam kita. Sampah yang terbuang sembarangan merusak keindahan bumi ini. Mari kita jaga. Reduce, reuse, recycle, 3 langkah sederhana menuju dunia yang lebih berkelanjutan. Bersama-sama kita bisa menjadi bagian dari solusi untuk membatasi masalah sampah global. Oke, sekian dari kita. Makasih. Dadah. Masa gini baca? Siapa sih? Ingin mewawancarai Bapak. Satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan. Sampah. 18, nomor 18. Allahu Akbar.